ala sayyidina Muhammad wa taqabbal wa syafa' fi ummati wa darajata. Pagi hari ini tepatnya jam 12 siang 12.31 siang Kuala Lumpur. Kita karena besok sudah mau keluar ke Indonesia, kita siang ini pergi ke bukit iaitu Genting Helen. Ini jalan kita mau naik. Ini sekitar 6 kilo dari sini. Nah, inilah pemandangan. Ini daerah sejuk bukit. Ini yang dibangun oleh zaman Datuk Mahathir, ya. Tengku Abdul Rahman Tinggalan. Di sini tempat percutian. Percutian. Nah, ini yang bawa kita Datuk Norman. Cerita sejarah tentang Genting Highland ni sikit di YouTube ini. Nah, ini Genting Highland. Sejarahnya ada kampung Melayu nama Kampung Janda Baik. Ini dibikin lagi deh. Ini dibikin lagi. Untuk orang jalan kaki. Untuk pejalan kaki dia bikin Atau lagi. mungkin monorail. Kita pun tak tahu. Monorail. Dulu dia banyak. Sekarang dia lagi habis. bangun. Dia besarkan lagi jalan. Ini sekarang sudah masuk apartemen. Apartemen dia sudah mulai masuk. Ini pusat-pusat perbelanjaan, hotel-hotel. Di atas lebih kurang 2000 meter dari permukaan laut. Ini kita pergi mall paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi di atas gunung ini, Genting Helen, ya, dia bangun mall tertinggi di Asia. Itu dia resort, dia sudah bikin resort, bikin apa, dingin. Berapa kedinginan sekarang? Masih 25 Celsius. Masih 25. Dia pasang tiang-tiang Ini taman tema baru. monorail. Bawa anak-anak di sini. Ada permainan anak. Universal Studio. Pokoknya orang kalau sudah masuk sini, seminggu 2 minggu pun orang tak bosan. Karena dia ada hotel, resort, dia bangun semua di atas bukit ini. Ada rezeki, ada durian di atas sini. Makan Boleh durian. man, boleh. Sekarang insyaAllah kita makan durian di atas ini. Kita masuk di atas bukit, kita masuk di bawah mall dia. Sudah sampai puncak belum? Udah, ya. Itu yang Udah sampai puncak ini. ini puncak. Nah, ini dia kita puncak di atas 2000 meter dari kaki laut. Nah, ini dia hotel dia. Dia siapkan hotel apa semua. Nah, dia siapkan mall-mall besar, luar biasa. Hengland Hotel. Ini Hotel Genting Grand, Hotel Hengland, Hotel Croxford, Hotel Fishwood, Hotel Resort, Hotel Genting. Sekitar 10 hotel dibangun di sini. Nah, ini tuh lihat bangunan dia. Oke, nah inilah puncak dia. Di atas 2000 ketinggian dari laut. Nah, itu yang depan itu disiapkan rumah-rumah pekerja dia sekitar 10. Mana tak singgung tadi, Beb? Semua pakai tax barat modern, tax and go. Nah, inilah puncak dia. Di sini lah tempat semua.
minta parkir yang terbaik satu. Siapkan masjid. Masjid disiapkan. Ini dapat parkir terbaik. Tak parkir. Oh, ini kita masuk. Ini masuk. Dia Buddha dia. Ini lihat. Dia naik lift. Kita mau naik lift. Tingkat 13. Kita mau naik Mana bawah? lift tingkat 13. Sini nanti. Naik. Sayang dia apa? Tak bersih kan dia. Ini kita naik. Jadi di dalam gunung ni dia bikin lift. Dia tembok gunung, dia bikin lift dalam gunung. Ini kita masuk ke gunung. Naik gunung. Banyak tanah runtuh. Terjalan. Banyak tanah. Salah. Naik satu lagi. Ini dia ada tanah runtuh banyak. Karena musim hujan. Minggu lepas jaga baik banjir dan longsor. Tingkat berapa nih kita? Tingkat 13. 13. 13. Sampai dah. 13, tingkat 13. Dia bikin lift atas gunung. Ini dia lihat. Oh tu. Dia bikin. Ya. Subhanallah. Itu kereta gantung. Berjalan. Kita lihat bawah tu. Di atas gunung dia bikin lift. Ini pindah Allah. Subhanallah, hijau dia di atas gunung dia bikin lift. Kenapa? Kita lihat bawah kita tentang. Kita dapat apa? Assalamualaikum. Subhanallah. Pemandangan bagus. Kita duduk. Duduk. Masya Allah. Mari sini kita duduk. Jarang. Main sini. Nanti kita mau naik atas. Nanti sampai situ atas. Kita mau mall dia di atas mall hotel. Kita mau naik dia bikin jalan itu. Ratusan triliun dia bikin. Jadi satu bukit ini dia kuasai. Dia dapat izin dari mulai Tengku Abdurrahman, Mahathir izin dan semua kasih izin dia kuasai ini. Sultan. Jadi satu hari ini mungkin ratusan
berapa juta Malaysia? Ini. Kira-kira dia dapat duit masuk. Oh, banyak. Banyak ni. Oh, ini ratusan miliar dia satu hari dapat duit. Ni Mat, kita naik bukit tu. Ha? Bukit syurga neraka. Dia baca ke? Betul. Patung Buddha. Ini Beb, ini semua dewa-dewa dia Beb. Ini dewa dia. Ada di syurga dan neraka. Dia tulis sini. Salah satunya kita lihat ya tulisan dia ya. Ini namanya Asita. Sita. Cuma dia tak ada bahasa Indonesia, Cina, Inggeris. Tak ada bahasa Melayu. Nah, biar dia kata nak lepas. Dari dunia dia tulis sini bagaimana jalan menuju surga. Apa saja amalan yang dilakukan. Ya. Ini Beb namanya. Ha? Journey to Enlightenment. Artinya? Perjalanan ke syurga. Oh, yang ke surga. Dia buka pintu surga, ini patung Buddha dia. Dia buat bukit ni. Kira perjalanan naik ke surga. Dia mulai dengan ni Beb. Mulai dengan Apa? air. Air. Dia mulai dengan air mengalir. Dia panggil Happy Heart Pond. Artinya Apa perigi kebahagiaan. jadi orang pasang kunci, orang kasih apa sini ni? Letak hajat. Duit sen. Mudah-mudahan dengan ini kita masukkan duit. Habis mau bangun juga seperti ini untuk pesantren ini perkintas apa semua itu ni. Kita ambil konsep ini di atas bukit situ. Jadi ada masjid, ada pesantren, jadi apa? Jadi kata Saidina Ali, pergilah kau ke negara-negara orang, lihatlah bangunan-bangunan tinggi di negara itu, tanyakan kepada bangunan ini, mana orang yang bangun itu? Sudah mati. Dia sudah tanam di situ, tapi dia tinggalkan sejarah ini. Okey. Dia tinggalkan sejarah ini. Ini perjalanan dia. Ini dengan surga, dia pergi Sebelum- surga ini. Hanya dia kena hukum dulu Beb. Dia kena hukum dulu ni. Dia bacakan Dia bacakan kitab. keputusan hukum dia. Hmm. Dia bacakan keputusan hukum dia. Ini kitab dia itu semua ini. Di situ dia kena hukum. Karena dia melakukan kejahatan, dia kena hukum. Ya kan? Dia putuskan hukumnya. Betul? Ini Beb. Ini Ini dia tariklah ke neraka. Orang-orang yang berbuat kesalahan itu. dia kata selepas mati ah, orang yang baik ah, pergi dia hidup kembali. Tapi orang yang jahat jahat. dia kena hantar hukuman dulu Keutamaan sebelum dia hidup balik. Jadi antara kebaikan dengan keburukan. Orang baik jalan lancar pergi Jadi surga. ini perjalanan Orang jahat dia kena hukum dulu. hukum. Jadi diproses. Proses hukum dulu. Jadi hampir ajaran Islam juga gitu. Proses orang yang berbuat kejahatan ini. Ini tempat hukuman siapa yang gugur anak. Nah ini Jadi tak boleh dalam agama dia pun tak boleh gugur anak. orang yang menggugurkan bayi. Lepas tu pasangan yang curang, Selingkuh. selingkuh. Yang Dengan selingkuh. orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Semua kena hukum sini. Kena dihukum. Orang melahirkan anak. Menggugurkan anak ini. Akhirnya masukkan nih dalam perigi neraka. Orang yang gugurkan anak, orang yang Selingkuh. berselingkuh, ada suami tapi dia bermain macam-macam ini. Ketiga tadi apa itu? Lupa Beb. Ini masukkan dalam kolam neraka. Dia siksa dia. Jadi semua agama ni ajarkan kebaikan. Ini raja di neraka.
Yang jaga neraka. Penjaga neraka ni. Menjaga neraka. Ini dia. Menjaga neraka. Dia jaga macam kita malaikat. Malaikat. Malaikat apa nama tu? Bukanlah malaikat. Apa penjaga neraka? Dia kata selepas neraka dia kosong, semua orang suci. Sudah dicelupkan neraka orang suci. Suci. Naik ke mana kita? Terus lagi. Naik surga ni nyaman. Okey, ini yang dihukum. Ni dia potong jari-jari macam manusia. Okey, ini siapa yang tak hormat orang tua, yang tak amanah, Tak menghormati orang tua, yang menipu, tidak amanah, yang menipu, korupsi, menggoda. Ni yang tipu lah, banyak menipu ini yang hukuman dia. korupsi yang ini yang dikenal ini. Dia potong tangan. Dia potong 3 jari. Kalau Islam ada 1 jari, ada potong jari semua, ada potong. Dia potong 3 jari. Yang korupsi, yang tak amanah, yang apa macam-macam bikin kejahatan. Ini sekarang digunting lidah. Digunting lidah dia apa. Macam dia ngambil ajaran Islam pula. Yang ini yang lari pada bayar cukai, tak bayar sewa rumah, ngakalkan orang, tak bayar semua. menipu dalam niaga. Dia menipu, mengurangi timbangan dalam perdagangan. Wailul lil mutaffifin. Dia bagi ubat yang menipu. Dia jual narkoba. Ini banyak menipu lah ni. Ini bagian penipuan ni. Dan tak jaga orang tua. Dia tidak menjaga orang tua selama orang tuanya hidup. Ini hukuman dia. Ini hukuman dia. Tak jaga orang tua. Dalam kolam neraka, dia ada ular, ada apa. Tak menghormati orang tua, tak apa itu ini. Menipu orang itu ini. Bikin cerai bercerai. Lanjut lagi. Ini pula ini yang merogol orang. Ini yang apa? Memperkosai anak gadis. Macam kita di Indonesia kemarin itu, dia memperkosa 12 gadis. Suka berjudi. Suka iri hati. Iri hati, hasud, dengki. Kepala batu, tak nak minta. Keras kepala, tidak mendengar nasihat. Tembak burung tanpa membunuh burung. Dia membunuh burung bukan untuk makan. Kalau dalam nanti Islam itu, ya Allah, mengapa burung ini kau bunuh? Sedangkan aku masih nak hidup. Lepas tu potong air orang. Air ya? Dia air orang. Jadi air orang di sawah. Dia potong aliran air itu. Ini siksaan dia. Masih ditanya. Ini diseret dia. Ini siksaan ini semua. Ini siksaan dia digantung. Diikat kawat dia tadi. Besi-besi semua. Tak hormat orang tua, tak apa semua. Bagus ya, dikasih ajaran. Kita patut Islam pun boleh buat gini, tak salah kan? Itu Islam tulis hadis-hadis itu begini. Jadi kita naik lagi bukit sambil exercise. Senaman. Ini juga. Ini dia potong tangan. Okey. Tersebut yang jelaskan. Ini yang tak patuh ajaran Buddha. Kalau tak patuh sama Nabi, keluar dari syariat Nabi, tak suka buat kerosakan, suka merosak, bikin kerusakan di dunia, bikin kerusakan, perpecahan. Lepas tu rosakkan makanan orang, macam meracun makanan orang, beras, padi, bikin merusak tanaman-tanaman petani. Ini hukuman, potong tangan, dia diberi begini, dia digergaji. Ini semua ada dalam kitab-kitab kita, Quran pun gitu sama. Ya kan? Semua Nabi mengajarkan kebaikan. Yang ini pula tempat dijatuh hukuman untuk orang yang melanggar undang-undang, melanggar hukum. Hidup mewah. Satu negara hidup mewah tapi tidak memperhatikan fakir miskin. Lepas tu buat bisnes tak bagus. Dia komitmen dengan orang tapi dia langgar perjanjian itu. Dalam bisnis khianat.
dia menyembah kubur. Ini orang-orang Sirik nih. Kita Sirik. boleh ziarah ke kubur tapi bukan minta sama kuburan. Ini lagi apa ni? Menggugurkan Gugur bayi. anak. Menggugurkan bayi. Berjudi. Berjudi. Ini membuli orang yang lemah. Mendolimi orang-orang yang lemah. Ini Membantu. menipu perjanjian. Menipu perjanjian. Sudah tulis perjanjian, dia tetap menipu dengan kekuatan uang, dengan kekuatan jabatan dia. Ini disiksa. Ini siksaan dari Ini semua. siksa ini, dia putus tangan, dia dirantai. Ini maaf, pisau kemampuannya. Ini sembelih dia apa? Ini dia ini menggambarkan beginilah kehidupan neraka jahanam kalau kau berbuat kejahatan di bumi ini. Ini hikmahnya ziarah, bukan ziarah dengan orang Islam saja. Jadi kalau kau turun dari rumah ini siksaan di dalam hati, tinggal tengkorak aja dibakar, dilepaskan dalam hati neraka. Ini apa nih? Dia kesalahan apa ini? Okey, ini pula dia terlalu hidup dia tak pernah bersyukur. Dia dapat duit, dapat kemewahan tapi tak pernah bersyukur kepada Allah. Dia selalu panik, selalu sedih. Dan dia membuatkan keluarga dia rasa tak senang hati. Dia bikin dalam rumah tinggal dia kekacauan, sehingga risau pikiran itu ini. Dia bikin kesusahan keluarganya. Tak mengurus keluarganya. Ini siksaan. Dibakar. Kan? Selesai. Lagi banyak siksaan. Okey. Ditanya, jadi berapa peringkat? Ding. Ini siapa yang membakar rumah orang? Dia bakar Merosakkan rumah orang. Pemerintah bikin bakar pasar-pasar, merusak tetangga, Menipu orang. menipu. Ini lagi menggugur anak. Menggugur anak yang paling banyak nih, dosa berat bagi dia Buddha nih, menggugurkan anak. Ini merogol perempuan bawah umur. Memperkosa anak-anak yang di bawah umur. Itu ini. banyak dilakukan di sekolah-sekolah sekarang, memperkosa anak-anak di bawah umur. Ini Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Ini kita melewati ini. Jadi kita bangun ini dan kita bisa bikin pesantren model ini. Kita tulis ayat-ayat, hadis-hadis di dinding-dinding gitu kan. Jadi sebelum ini masuk surga. sebelum dia masuk surga ni babe, dia habis hukuman, dia ada evaluasi dulu atas tu. Jadi dia tadi itu turun sisa neraka. Sekarang dia yang mana orang baik, orang apa? Dia masuk surga. Dikasih ini yang masuk neraka tadi pun lepas dihukum dimasukkan surga. Dia udah tobat, udah apa dimasukkan surga. Tergantung peringkat dia. Dah bersih. Kan daripada dosa segala. Dalam surga ni ada kuda, ada apa semua. Bidadari ini. Kau baca kan ya? Kita baca kan. Genitalian is a place where the next generation can be learn about moral. Jadi dia buat tempat ni supaya generasi muda ni insaf. Jadi dia bikin tempat ini Dia bikin, supaya generasi muda itu melihat. Dia tuliskanlah ayat-ayat dia, hadis-hadis. dia Kita kalau mau bikin nanti begini juga, cuman kita perlu biaya, perlu uang. Kita tuliskan ayat-ayat Quran, hadis-hadis. Kita tinggalkan untuk supaya generasi kita sambil wisata membaca ini ayatnya, ini hadisnya, orang yang berbuat jahat terhadap orang tua, yang memperkosa anak-anak, yang berjudi, yang tak tempat di mana itu ini. Jadi sambil wisata. Jadi disebut ini wisata religi. Ini yang kita mau bikin. Cuman kita memerlukan modal, perlukan apa? Jadi supaya babe dunia ini aman. Dengan orang dia berbuat berakhlak. baik, dengan apa itu ini. Aman dunia ini. Tidak saling bunuh-bunuhan dengan agama. Saling kafir-kafirkan. Ini apa nih? Patung penjaga surga. Ini tak ditulis babe. Ini tak tulis. Ini dah mulai masuk. Masuk di alam-alam surga. Situ. Ada burung, ada bidadari. Udah tenang. Ada cerita, udah tenang. Yang berbuat baik buat aku. Dikasih minum dulu di sini. Dia kehausan. Ini lihat ada burung. Burung. Dalam surga. Dia bikin Ini jumpa bidadari. yang kita
Kita ada dalam Quran juga ada bidadari, ada air mengalir. Menyambut orang-orang yang apa? Orang-orang yang dah Yang masuk sudah surga. suci. Malaikat pun sudah mempersiapkan dengan tarian-tarian, gendang-gendangan, kenikmatan surgawi. Ya kan? Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ini mungkin ribuan hektar ini. Iya. Keluasan sampai ke sana dia beli semua. Atas bukit juga ni, Beb. Nanti pun Habib punya atas bukit juga. Iya lagi tu di atas ni. Dah ini malaikat-malaikat tu penjaga surga, penjaga api sudah siap dengan kijang-kijang itu semua kan. Dia persiapan. Ini apa ni? Meramal. Kau masuk ni. Ini untuk good luck. Ramal tak ada ramal tangan. Tak ada ramal. Baca tangan tak ada. Ya. Ada. Takin itu semua. Lanjut Nanti kan kuatnya. di sini itu semua. Dah habis mana ya? Ini turun dah habis. Jadi lalu air terjun. Anak dah. Ini air terjun asli ya, bukan bikin gitu. Dia dari sumber asli tapi dia bikin. Ini salah satu bacaan-bacaan dia. Ini semua dinasti-dinasti dulu. Yang sebelum jadi komunis. Ini ukir semua ni. Ini bukan gembel, ini ukir batu ni. Ukir. Kiri ni, Beb. Turun sini, Beb. Anak lain ni. Itu sama je. Tak, Beb. Patutnya kita boleh buat sejarah Nabi. Macam tu. Ini sini. Oh, yang nak tengok boleh? Tak elok. Betul. Hujung kan bagus juga, Beb. Dia ada kuda. Akhirnya naik kuda. Inilah dia siapkan surga ni. Dah suci dia jadi perwira, Beb. Jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Jangan masuk sini tu. Wukong, ini yang paling famous Wukong. Hukum. Ini dia siapkan. Lihat. Ada masjid dia siapkan. Itu yang kubah tu masjid. Ini kereta. Cuman kita tadi naik kereta, mau naik lagi ke atas. Dia kalau tak mau malas jalan naik ni. Kereta gantung. Jadi ribuan hektar ni dia bangun hotel bintang 5 apa semua. Itu dia pakai kereta naik ke atas. Kita mau pakai kereta lagi. Okey. Save dulu. Dan Abdul Rasulullah wa salli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Mengapa Habib berziarah ke sini? Ini yang bangun Tan Sri Datuk Sri Lip Gotong tahun 1918. Mengapa di sini? Maksudnya kita kalau ada kekayaan kita bikin seperti ini. Kita kasih gambar-gambar para nabi, cerita dari mulai Adam, Ibrahim, Nuh. Kita lukis di batu itu. Jadi pesan-pesan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, pesan-pesan Nabi apa? Ismail, Yusuf, pesan Nabi Musa, Ibrahim, Isa, pesan Rasulullah. Jadi ada ide. Jadi selain orang wisata religi, ada nasihat. Bagaimana perjalanan neraka, bagaimana perjalanan surga. Semua ini yang kita baca tadi itu, apapun agamanya, dia mengajarkan kebaikan. Jadi tidak membuat kerusakan, hormat sama orang tua, tidak berzina, tidak merampok orang, tidak menghancurkan alam, tidak membunuh burung, tidak menguburkan bayi, minuman keras dan sebagainya. Jadi Buddha ini aja menceritakan itu. Padahal literatur kita Islam itu lebih besar. Ya kan? Lebih besar literatur kita dalam Islam itu lebih besar. Cuman kita belum punya ide bikin ini. Kalau misal di Mekah, di Madinah kita hanya ketemu Baitullah sama makam Nabi. Cuman tak diceritakan di dinding-dinding pojok-pojok itu hadis Nabi. Karena ada anak-anak sekarang ini malas untuk membaca untuk apa.
Jadi lihat ukiran-ukiran apa itu, membaca hadis Nabi itu membuat semangat untuk generasi muda. Inilah yang meninggalkan. Dia saja pekerja ini lebih puluhan ribu pekerja. Jasa dia ini. Dia bikin ini. Selain mendatangkan uang, ada namanya sejarah, rejili dan sebagainya. Nah, untuk di sini kita cukupkan. Nah, mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu lagi di YouTube kita selanjutnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kau gitu kan. Alhamdulillah kita sudah selesai. Lebih kurang 2 jam kita ini berputar. Sekarang kita udah mau pulang Kuala Lumpur. Kita sudah di atas awan ini. Nah, ini puncak dia. Nah, sekarang kita turun. Kita turun. Kita mau lanjutkan makan steamboat sama Datuk Noman, sama tuanku Syed Hedir. Segap. Alhamdulillah tadi kita sudah dapat konfirmasi dari Datuk Zuraida. Mudah-mudahan dia sukses. Nah, dia mau jadi Wakil Perdana Menteri.